Halo, selamat bertemu kembali ke Panda Media. Dan pada minggu ini kita akan teruskan perbincangan Sekolah Sahabat kita. Dan tajuk pada minggu ini, pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah mengumpul harta di sorga. Dan ayat hafalannya berada di dalam ayat Markus 8 ayat 36 dan 37. Mari saya baca di sini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Baik, mari kita teruskan Sekolah Sahabat kita. Kita pergi kepada Sabtu, di mana Sabtu merupakan seperti mukadimah ataupun pembuka kepada rumusan-rumusan Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Mungkin Pastor akan coba memberi mukadimah apa yang kita akan bakal belajar pada hari-hari seterusnya. Silakan Pastor. Ya. Pada petang Sabat, dia telah meneruskan satu yang digambarkan oleh penulis, bahwa di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Dan dia juga mengatakan, kumpullah harta di sorga. Oke, ada dua perkara yang kita lihat dalam situasi ini, bahwa kumpullah hartamu di sorga, dan di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Dan kita melihat bahwa peranan harta ini menarik fokus hati kita. Dan kadangkala harta ini memberikan kita suatu tarikan, karena membuat hati kita selalu tertarik kepada terletaknya di mana harta kita itu. Dan sekarang yang kedua, kumpullah harta di surga. Apakah harta di surga? Kalau kita katakan harta berbentuk emas, harta berbentuk uang, dan harta bentuk-bentuk yang lain, saya rasa Tuhan tidak akan tertarik dengan semua situasi itu. Tapi apa yang kita belajar adalah, mengumpul harta di surga adalah kita sedang menyediakan diri dengan karakter kita agar kita mendapat janji keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Pastor. Kalau kita pergi kepada Ahad, dia bertajuk Nuh mendapat kasih karunia. Apabila kita mengingati ataupun melihat kepada cerita Nuh, ia sangat ajaib. Karena Nuh di dalam hidupnya, khusus sementara dia membina kapal itu, membina kapal yang disuruh, diperintahkan oleh Tuhan, keputusan dia sangat sukar sebenarnya kalau kita melihatnya. Sebab kita mengingati sewaktu dia diperintahkan, diberitahu oleh Tuhan bahwa air bah akan turun, dan waktu itu belum ada hujan, belum pernah hujan, belum pernah ada bah. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana reaksi orang-orang di sana, di mana ada dalam cerita Alkitab ada yang coba mengolok ataupun mengejek Nuh, karena mungkin mereka katakan si Nuh ini orang gila. Dan kalau kita lihat pada zaman ini sekarang Pastor, kita juga melihat keadaan orang-orang seperti begini. Orang-orang sekarang terlalu sukar untuk mempercayai ataupun meyakini peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang akan menamatkan dunia ini dan akan digantikan oleh kerajaan Allah sendiri. Jadi kita ini seperti si Noah sekarang, coba mengabarkan pelayanan kedatangan kedua kali ini, kerajaan yang baru ini kepada orang lain. Tetapi kita juga menghadapi rintangan, keputusan-keputusan yang sukar seperti si Noah. Saya rasa inilah rumusan yang dibawa oleh Ahad di dalam Sekolah Sahabat kita, Pastor. Ya, bila saya mendengar tadi rumusan itu, timbul persoalan dalam hati saya. Jadi bagaimana kita membuat satu perubahan besar untuk Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan kita mengaitkan keadaan Nuh di zaman lampau. Jadi bagaimana kita boleh membuat satu perubahan, ataupun kita bersedia untuk membuat perubahan-perubahan ini dalam kehidupan kita khusus untuk Tuhan. Ya, secara pribadi, bagi saya kehidupan Nuh adalah sangat rohani. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas
Lukas 16 ayat 10. Di sana dia mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar, dia bilang di situ. Kan, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingat terlebih dahulu, sekurang-kurangnya saya melakukan perkara-perkara yang kecil seperti sentiasa menghormati orang di sekeliling kita, bersikap baik, bersangka baik, rendah hati terhadap orang-orang, terutamanya keluarga kita sendiri, orang atasan kita dan rekan-rekan kita, dan selalu membantu dalam pelayanan di dalam gereja, kan. Jadi apa artinya I will go yang diwar-warkan kalau kita tidak merealisasikannya dan mempraktikkannya? Terima kasih Rostina. Ya, saya percaya kunci yang coba Rostina sebut tadi sangat betul, Pastor. Kalau kita, Alkitab pun mengatakan, kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, kita boleh setia dalam perkara yang besar. Kita tidak boleh melakukan perkara yang besar kalau kita tidak bersedia melakukan perkara yang kecil. Kita boleh melihat bahwa tidak ada George di sini, tetapi saya percaya George masih bersama kita yang berada di Sabah. So, mungkin coba George terangkan apa rumusan Isnin ini Abram Bapa yang setia. Silakan George. Baik, sekarang kita akan lihat pelajaran hari Isnin. Dan saya akan beri rumusan di sini tentang pelajaran hari Senin yang bertajuk Abram, Bapa yang Setia. Oke, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Tuhan telah memanggil Abram untuk meninggalkan tanah kelahiran dan kaum kerabatnya untuk pergi ke suatu negeri yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Dan pada ketika Tuhan memberi arahan ini ataupun memberi perintah ini kepada Abraham ataupun Abram, Tuhan tidak pernah memberi butiran secara spesifik tentang negeri yang dia harus tuju. Tetapi saudara dan saudari, Abram tanpa menanyakan apa-apa, ia telah memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Dan sekolah sahabat kita telah mengatakan bahwa ramai orang tidak sanggup untuk meninggalkan semua yang mereka ada. Tetapi Abram ketika dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, untuk pergi ke tanah perjanjian, Abram tanpa mempersoalkan apa-apa, pertanyaan, dia menurut saja apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, sehingga dia menemukan satu kehidupan yang berpengharapan dan ada keselamatan. Jadi itu tanggapan saya untuk hari Isnin. Terima kasih. Kembali kepada SD Panda Media. Terima kasih George yang berada di Sabah dengan rumusan yang begitu baik di dalam Isnin, Abram Bapa yang Setia. Tetapi saya ada persoalan di dalam Isnin ini. Abram sangat setia kepada Tuhan. Di dalam sekolah sahabat kita dan dalam cerita Alkitab sangat setia kepada Tuhan dan perintah-perintahnya dan menuruti ataupun mentaati Tuhan tanpa mengetahui apa di depannya. Seperti begitu, apa yang Tuhan suruh kepada dia, dia pergi saja tanpa mengetahui apa di depan dia. Itulah Abram. Jadi bagaimana tauladan ini sebenarnya sangat praktikal dan relevan kepada kita, khas untuk kita mendidik anak-anak kita. Wah, susahnya salah Nilda. Tapi saya rasa iman si Abraham dan pengetahuan yang dia belajar, yang dia tahu tentang Tuhan yang dia percaya itulah yang membuat dia beriman dengan apa yang dia tuju di masa akan datang. Dan saya rasa kita sebagai ibu bapa juga, dengan pengetahuan kita, dengan apa yang kita pelajari, yang kita percayai, itulah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sebagai ibu bapa kita membuat yang terbaik untuk anak kita. Saya percaya tidak ada satu pun ibu bapa yang mau mendidik anak dia ke arah yang jahat. Tentunya kita semua ke arah yang baik, mengikut apa yang kita rasa baik di dalam kepercayaan kita. Dan untuk masa depan anak yang kita tidak tahu itu semua kita serah kepada Tuhan. Kita buat yang terbaik, tapi anak itu sendiri akan memilih kehidupan dia pada akhirnya.
Jadi kita sebagai bapak, kita buat yang terbaik untuk anak kita dan biarkan anak itu sendiri akan kehidupan yang maksudnya kehidupan yang anak itu lalui di masa dewasanya nanti adalah hasil daripada keputusannya sendiri, daripada apa yang kita telah didikkan. Kita didik terbaik, tapi mereka akan memilih jalan mereka sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak kita di masa akan datang. So saya percaya Abraham juga begitu. Cuma iman yang dia letakkan kepada Tuhan. Terima kasih sis, karena jawaban yang begitu baik. Kalau kita teruskan kepada Selasa, keputusan buruk Lot. Oke, kita telah belajar tentang Noah, kita telah belajar tentang Abram, kita sebut, dan Selasa ini menyebut tentang Lot. Coba sis Runi, coba apa yang disebut di dalam ataupun rumusan di dalam Selasa. Silakan. Oke, di Selasa ini adalah berkenaan dengan keputusan buruk Lot. Bila kita sebut tentang Lot ini, saya rasa kita semua tahu apa yang telah terjadi dengan Lot. Saat Abraham memberi pilihan kepada Lot di mana harus pergi, dia telah mementingkan diri dia sendiri dengan terlebih dulu melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dan apa yang dia nampak adalah kesuburan tanah-tanah dan juga kota-kota yang dia lihat. Dan dia telah memilih kota-kota itu yang dia melihat, dia rasa tempat itu sesuatu yang sangat baik. Karena kalau diikut betul, dia sepatutnya bertanya kepada Abraham dulu. Sama ada di mana dia pergi, dia meminta Abraham memilih dulu ataupun tidak, sebaliknya dia memilih dulu dan dia telah melihat apa yang dia mau. Dan disitulah saya melihat kesilapan Lot ini. Mungkin ada soalan-soalan, ada beberapa soalan. Ya, saya ada soalan. Oke, silakan. Oke, saya ada soalan. Apa priority kamu dalam memilih keputusan untuk keluarga? Ya, soalan ini sangat bagus. Bila kita berbicara mengenai apa keutamaan kita dalam keluarga kita, sebagai dasar kekuatan keluarga kita adalah kita bayangkan satu piramid yang seperti ini. Apa yang di atas sebagai satu yang menjadi kekuatan yang di bawah ini. Dan kepada saya letakkan di atas itu adalah perkara yang takut akan Tuhan. Sebab saya akan mendidikkan anak-anak saya agar mereka meletakkan Tuhan sebagai perkara yang utama dalam kehidupan mereka. Dan takut akan Tuhan ini berarti kepada menghormati Tuhan sebagai pengendali kepada kehidupan kita. Dan yang keduanya adalah pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting untuk membangun dan memperkembangkan minda dan karakter anak kita. Dan yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini ada kaitan dengan yang di atas dan yang paling di atas. Karena ekonomi yang kurang baik akan mengganggu pendidikan dan juga kerohanian kadang-kadang. Jadi bila saya melihat situasi ini seperti suatu perkara yang menarik saya rasa. Dan yang di bawahnya adalah yaitu karakter. Dan karakter ini adalah perkara yang menjadi satu perkara yang sangat penting untuk mengikatkan semua tingkat-tingkat ini. Karakter anak-anak kita dan pribadi kita sendiri. Dan saya percaya kita ini ada sistem dalam keluarga kita sendiri. Terima kasih Pastor karena soalan ataupun jawaban yang begitu baik. Kita teruskan kepada Rabu, daripada seorang penipu kepada seorang pangeran. Jadi coba Miss Pet, coba rumuskan di dalam Rabu apa yang coba dibawa oleh Rabu. Oke, mari saya rumuskan pelajaran pada hari Rabu yang bertajuk daripada seorang penipu kepada seorang pangeran. Pelajaran Rabu adalah berkisar kepada cerita Yakub. Saya rasa kita semua tahu cerita Yakub dan Esau, tapi apa yang ditekankan dalam pelajaran hari Rabu adalah selepas kejadian di mana Yakub menipu dan dia mendapatkan hak kesulungan itu dengan cara yang paling jelek sekali, kan? Dia menipu. Okey. Kalau tadi Sis Runi sudah mengatakan
karakter si Lot, macam mana si Lot membuat pilihan. Dan pada hari Rabu ini si Yakub adalah seorang anak yang muda dan dia sebenarnya takut akan Tuhan. Tapi dia pun tersilap langkah sebab dia bersekongkol dengan ibu dia untuk menipu bapa dia dan mencuri hak kesulungan abang dia. Okey? Dan itu adalah karakter si Yakub pada masa itu yang ditekankan pada hari Rabu. Dan selepas itu, sesudah kisah di mana dia menipu, dia mendapat hak kesulungan itu dan dia melarikan diri sebab itu pun mama dia suruh larikan diri. Dan di akhirnya kita tahu bahawa setelah melalui penghinaan, pertobatan, dan di akhir cerita itu Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia sebenarnya membuat penyerahan diri. Dia membuat penyerahan diri, bertaubat, dan dia menjadi manusia yang baru dan dia memperolehi berkat yang besar daripada Tuhan. Okay, jadi itu adalah kesimpulan yang kita boleh buat di dalam pelajaran Rabu. Terima kasih Pet karena rumusan yang begitu baik di dalam Rabu. Mungkin ada siapa-siapa yang ada soalan di dalam Rabu? Ya mungkin saya ada soalan di sini. Okey, soalan saya berbunyi begini. Esau dan Yakub telah bersengketa dan seorang daripada mereka yaitu Yakub terpaksa melarikan diri daripada Esau. Okey, pada masa sekarang pula bagaimana tindakan peribadi kita melerai dan berdamai dengan saudara-saudara kita supaya pertengkaran dan pertelingkahan tidak berlarutan. Okay, saya rasa saya mau jawab itu soalan. Siapa di antara kita yang tidak pernah bergaduh? Saya mau angkat tangan. Dari time saya kecil-kecil dulu, saya buat juga bergaduh sama adik-adik saya. Okay, dan kalau dari segi pengalaman peribadi, bagaimana untuk kita meleraikan dan berhenti daripada bertelingkah supaya apa sahaja kebencian kita atau apa saja pertelingkahan kita dengan adik-beradik itu boleh dileraikan dengan cara yang damai. Saya rasa ada satu karakter yang harus kita ada, yaitu kita harus merendahkan diri. Kita harus merendahkan dua-dua adik-beradik yang bergaduh itu harus merendahkan diri masing-masing supaya saling mengampuni, saling memaafi. Dan dengan itu kan otomatik sahaja apa sahaja yang kita bergaduh pada masa itu kita boleh kasih pelan-pelan, kita boleh kasih keluar daripada hati kita dan kita boleh kasih lupa. Dan secara tidak langsungnya itu pertelingkahan kita mungkin bergaduh pada masa itu saja tapi kita tidak bawa dalam hati. Jadi satu karakter yang harus kita ada adalah harus kasih kita harus merendahkan diri ya. Terima kasih Pet karena jawabannya begitu jelas. Kita teruskan sekolah sahabat kita pergi kepada yang Kamis. Coba Saudari Rustina coba jelaskan ataupun rumuskan apa yang dibawa oleh Kamis. Iya, dalam pelajaran hari Kamis pula kita belajar tentang Musa di Mesir dalam tajuk dia. Jadi Musa ini dia sangat terkenal dengan kereta yang sangat baik dalam memelihara hukum-hukum Tuhan. Biarpun Musa dibesarkan di dalam istana dan dididik seperti seorang putera raja, Musa tetap setia dan tidak terpengaruh dengan ajaran Firaun masa itu. Malah menjadi ketua pula kepada orang-orang Israel untuk keluar daripada tanah Mesir. Apabila si Musa ini semakin membesar, dia mulai mengerti bahwa ada satu tugas yang penting dia rasakan dalam hidup dia, yaitu dengan membawa keluar kaum Israel pada masa itu yang telah hidup dalam perhambaan. Jadi mari kita lihat pula bagaimana keadaan Mesir pada masa itu. Jadi Mesir ini adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, kaya, dan sangat kaya dalam hasil pertanian. Jadi sukar juga lah untuk membayangkan macam mana si Musa ini dia boleh meninggalkan kerajaannya yang begitu kaya dan begitu kuat pada masa itu. Jadi tentu sekali dia semasa dia di Mesir,
dia tentu sekali sudah menerima pemujaan seperti layaknya sebagai seorang putera raja di Mesir pada masa itu, dan tentu sekali dia sangat terpengaruh di dalam kerajaan Mesir. Tapi apa yang dia pilih? Last apa yang dia pilih, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, dia memilih lebih suka untuk menderita dan sengsara bersama dengan umat-umat Tuhan daripada menikmati kesenangan sementara di dunia. Itu saja dalam pelajaran hari Kamis. Terima kasih Rustina karena menjelaskan Kamis. Ada apa-apa yang ada soalan di dalam Kamis? Oke, saya ada soalan di sini. Bagaimana cara yang paling efektif supaya mengelakkan kesilapan yang mungkin kita akan lakukan atau membuat pilihan yang salah? Terima kasih atas soalan itu. Saya percaya George yang bersama kita di Sabah akan menjawab soalan ini. Silakan George. Baik, terima kasih moderator Sekolah Sabat di SDA Panda Media. Oke, sekarang saya akan memberikan pendapat pribadi saya untuk menjawab soalan tersebut. Oke, untuk mengelakkan diri kita daripada membuat keputusan yang salah, menurut saya secara pribadi ada beberapa langkah saudara dan saudari dalam Kristus. Oke, yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Makanya kita harus berdoa, meminta keterlibatan Tuhan dalam membuat keputusan. Ya, sebelum kita membuat apa-apa keputusan dalam kehidupan kita, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi langkah pertama adalah berdoa. Yang kedua, kita harus analisis sama ada pilihan yang telah kita buat itu ataupun cadangan-cadangan tindakan yang kita telah senaraikan itu sama ada itu selaras dengan kehendak Tuhan ataupun tidak. Nah, maksudnya kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka perlulah dipertimbangkan untuk tidak mengambil pilihan tersebut, dan kita perlu memilih setiap ide-ide ataupun pilihan-pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus membuat analisis terhadap pilihan-pilihan yang kita telah buat. Karena kita tahu bahwa setiap tindakan ataupun pilihan kita itu punya konsekuensi yang tersendiri. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui semua konsekuensi ataupun akibat yang mungkin daripada tindakan kita itu, maka kita haruslah membuat perencanaan bagaimana kita untuk menghadapinya, dan kita harus libatkan Tuhan di dalam menghadapi untuk risiko-risiko yang mungkin kita akan hadapi apabila kita mengambil keputusan-keputusan yang tersebut. Contoh, kita ini sebelum ini mungkin kita dipaksa oleh bos kita untuk bekerja pada setiap hari Sabat, ya. Tetapi satu saat kita ingin mengambil langkah, ya. Langkah pertama untuk mau menguduskan hari Sabat itu dengan tidak bekerja pada hari Sabat. Jadi konsekuensi yang mungkin, ya, mungkin kita akan dibuang kerja ataupun kita akan disuruh kerja lebih masa tanpa dibayar gaji, ataupun kita akan dibagi warning letter seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu, ya. Karena kita tahu bahwa menguduskan hari Sabat itu satu tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Kemudian kita memilihnya, dan kita tahu akibatnya sama ada dibuang kerja ataupun disuruh untuk kerja lebih masa tapi tidak dibayar gaji seperti itu kira-kira, ataupun dipotong gaji. Jadi untuk menghadapi perkara-perkara yang sebegini, kita libatkan Tuhan. Kalau perlu, ya, kita berdoa agar kita dapat mencari pekerjaan yang lain yang boleh memberi kelepasan kita pada setiap hari Sabat, sehingga majikan kita tidak perlu memotong gaji kita. Jadi saya ulangi, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, libatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus pilih pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, untuk setiap konsekuensi kita harus merancang bagaimana kita untuk menghadapinya, dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam perancangan itu, dan juga
terlebih lagi pada saat Anda menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang Anda telah buat. Oke, itu saja pendapat pribadi dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Panda Media di Selangor. Terima kasih. Terima kasih George atas jawaban yang begitu baik. Walaupun jauh, masih lagi mendengar dan bersama dengan kami, Panda Media. Ada siapa-siapa lagi di antara kita yang ada ingin menyoal atau ada soalan yang rumusan? Saya ada soalan. Tajuk besar kita adalah mengumpul harta di syurga. Tapi bila kita mendengar cerita-cerita daripada hari Ahad sampai hari Jumat itu ternyata tiada harta. Kan? Tiada harta. Sama sekali tiada harta. Jadi macam mana tuh Pastor? Apa harta yang kita bincang di sini itu sebenarnya? Kalau kita katakan mengumpul harta di surga sudah ada sedia harta dia. Kita berhius dan merasakan jalannya pun daripada emas, daripada kristal, berbagai-bagai jenis permata yang ada di surga. Jadi apa lagi sebenarnya kita kumpul? Apa sebenarnya ditekan oleh pelajaran ini? Kita percaya bukan berbentuk objek yang boleh dilihat dengan kacamata. Tetapi saya pikir ini lebih akan dipikir ataupun dilihat melalui pikiran kita, yaitu kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam untuk kita mendapatkan keselamatan yang dia sudah tawar dan sudah janjikan kepada kita. Dan inilah keselamatan yang satu-satunya yang sangat berharga untuk kita. Dan kita tidak mahu tertinggal, terlepas dengan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang Tuhan ingin selamatkan, dan inilah harta yang kita ingin tuntut dari Tuhan agar kita mendapat bagian dalam warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada tambahan yang lain juga. Terima kasih Pastor, sangat jelas. Saya yakin bahwa harta di surga yang coba kita kumpul di sementara kita di dunia ini adalah karakter dan komitmen kita kepada Tuhan. Jadi mungkin saya tanya Pastor lagi, coba Pastor rumuskan segala pelajaran pada minggu ini daripada Sabtu sehingga Jumat. Coba rumuskan beberapa menit Pastor. Ya, satu perkara yang paling menarik di dalam pelajaran ini adalah bila Abraham bertanya kepada Lot tentang kemana Lot pergi dan kemana dia pergi. Dia ada authority untuk memilih sebab dia adalah uncle kepada Lot. Tetapi dia tidak menggunakan hak itu. Malah dia berikan kepada Lot di mana dia pergi, dan apa yang tersisa daripada pilihan Lot maka dia akan mengambil. Kenapa ini? Dan saya melihat adalah dia tidak kisah di mana dia akan pergi. Sebab dia percaya tempat yang paling tidak subur pun, kalau Tuhan bersama dengan dia akan mendapat sesuatu penghasilan yang luar biasa. Karena Lot pergi kepada tempat yang sudah sedia dibangunkan dan sudah berpotensi untuk mendapatkan kekayaan yang dilihat oleh mata. Manakala Abraham masih memikirkan, tetapi dia sudah percaya Tuhan bersama dengan dia, dan dia tidak risau pun bila dia akan bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan. Dia percaya Tuhan itu kendali kehidupan dia. Saya terfikir satu lagi, setelah saya mendengar semua kita punya perbincangan hari ini, terus terlintas di pikiran saya bahwa harta sebenarnya yang kita perlu kumpul adalah pengetahuan ataupun knowledge kita tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita percayai, yaitu Tuhan Bapa kita sendiri, dan apa yang kita mau turunkan kepada anak-anak kita juga adalah merupakan pengetahuan daripada Alkitab, yaitu seperti yang kamu cakap tadi, takut akan Tuhan. Dan itulah yang sepatutnya kita kumpul
dalam diri kita dan turunkan kepada anak-anak kita, dan itulah harta yang terbesar, yaitu pengetahuan, pengenalan kita kepada Tuhan yang kita imani. Terima kasih sis, karena rumusan itu bukan saja rumusan tetapi memang satu fakta. Kalau kita lihat sekolah sahabat kita sekali lagi, semua tokoh cerita di dalam sekolah sahabat kita, mereka menunjukkan satu karakter, satu komitmen. Jadi itulah yang coba disarankan dalam sekolah sahabat kita pada minggu ini. Yang mengumpul harta di surga ini adalah berkenaan dengan karakter kita, tindakan kita, tindakan dan komitmen kita. Jadi saya rasa itu saja, saya rasa tidak ada lagi, semua jelas. Terima kasih lagi karena bersama kami. Itu sahaja sekolah sahabat kita yang coba boleh kita fikirkan dan boleh kita belajar sepanjang minggu ini. Dan kita akan berjumpa seperti biasa pada minggu hadapan di dalam pelajaran yang baru, perbincangan yang baru bersama kami Panda Media. Jadi terus bersama kami dan kita akan perluaskan wilayah kita. Bye.